Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. When fun meets with value. Nah ini nih hari ini teman-teman. Kita akan dengerin ya. Waktu Samdian dan Yanita penuh dengan konsep, penuh dengan value. Bertemu dengan Bapak Riko dan Adri yang entertainmentnya tingkat tinggi. Oke, jadi hari ini persiapkan waktu, be present. Oke, be present, ambil waktu yang asik, meja yang asik, ambil catatan, be present. Dan mari kita unmute dan kita tepuk tangan dong buat Riko, Adri, dan Samdian dan Yanita. Yes. Halo Ko Riko, si Adri, Samdian, dan juga Yanita. Halo Neil. Kasih aplaus sekali lagi dong teman-teman. Kurang ini buat Ko Riko, nggak mau keluar loh. Ko Riko kalau aplausnya nggak luar biasa. Yes, Samdi, Yanita, Yanita. Dan juga Samdian, Yanita. Halo Wow. semuanya. Oke, selamat pagi Ko Riko, Koko Samdian, Yanita, dan si Adri. Halo. Wow, Teman. sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Kita udah ketemuan lagi setelah libur panjang. Tapi di sini ada Sandri Fans ya? Ada Mandi Fans ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, Oke, nggak ada. sip. Oke teman-teman, dalam serial kita khusus ya, dalam beberapa waktu ke belakang dan ke depan, yaitu tentang kita mau dengerin dan banyak belajar tentang sharing-sharingnya antara Ade dengan AAD-nya yang berhasil promosi di tahun ini. Nah, ke Koriko dulu ya, Koriko ya. Nah, boleh dong perkenalin diri dulu, background dikit aja kok, nggak usah banyak-banyak kok, dikit aja kok, nanti bisa 3 hari 3 malam. Backgroundnya kok singkat aja, ya, sebelumnya apa. Begitu juga nanti dengan Kasap ya. Enggak. Oke. Sebelumnya saya cover boy teman-teman ya di majalah Aneka Yes dulu. Yang kedua saya pengen nanya ini teh Ibra emang dikacain di akuarium atau gimana Ibra? Kagak ngerti kok, ini juga gue nggak ngerti kenapa ya. Ya, di dalam kaca. Oke. Buat Riko Adri mah kayaknya nggak perlu diceritain ya karena semua kayaknya udah kenal ya. Guys. Gitu. Teman-teman, jadi saya salah satu LAD di Legacy. Bersyukur saya dipungut sama Andre dan Yoke. Waktu itu dalam kondisi papa hina dan terhilang. Terus akhirnya saya diberikan identitas yang baru sehingga jadi luar biasa seperti hari ini. Gitu teman-teman. Dulu soalnya suka ngebully ya Ko Riko ya. Enggak juga. Enggak Nil, saya emang nggak pernah gitu-gitu. Gitu kira-kira ya kalau penjelasan background Riko Adri nggak usah panjang-panjang kayaknya. Iya, kalau gitu saya ada yang panjang ya. Boleh. Iya dong. Boleh. Rambut lu kan lebih panjang. Ini Benar ya. Saya ditemuin Koriko di pinggir jalan, teman-teman. ini begini nih. Aduh, udah mulai ketularan, gawat. Aduh. Saya Bagus, waktu tapi itu saya hebat lagi ya. moto-moto gitu kan. Kamu fotografer, sini gitu. Fotoin saya. Nah, saya fotoin. Lalu masuk dia di majalah. Nah, gitu ya. Enggak, saya saya 10 tahun ya di fotografi. 10 apa 15? 15 kayaknya. Hampir 15 tahun lah. Gitu. Nah, bisnis di fotografi, pernah kerja di vendor fotografi juga ya. Ada 2 vendor yang saya kerjain. Lalu sempat keluar ya, berhenti kerja sebagai fotografer wedding gitu ya. Itu berhenti. Terus saya juga pernah sebagai food fotografi juga. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk bareng sama istri. Istri ini influencer, jadi saya bantu dia lah. Kita
kerja bareng gitu ya, datang Collab, collab. collab lah gitu. Nah itu berjalan cukup lama kita berdua. Jadi ya sebelum ke sini sih saya udah gimana ya, Mam? Udah romantis gitu ya kerja bareng ya gitu. Itu sih teman-teman. Wow. Oh iya, Sam, pendidikan, mau tahu pendidikan? boleh, boleh, boleh. Ya, saya cuma lulus SMA, teman-teman ya. Jadi ya Wah, tampang kayak gini tapi ya nggak sekolah ya, teman-teman ya. Gitu. nggak perlu lah. Nggak perlu. Kok Arya bisa, kok Arya juga bisa. Nggak perlu lo. Anak gua dengerin tuh. Oh iya, iya. Jangan perlu teman-teman. Teman-teman. Saya Tapi juga masa lalu kita tidak mendefinisikan masa depan kita gitu maksudnya teman-teman. Iya, betul. Perlu. Sam, ini tuh gue kayaknya udah melihat muka-muka dari para leader-leader cowok di sini. Lu katanya jangan kebanyakan ngomong, Sam. Yang Oh. ngomong ya Dita aja katanya. Coba gue sampein nih. Coba mau dengar suaranya Dita dong, cerita dong, boleh. Kenalin, Mam, diri kamu. Aku ya. Iya. Halo teman-teman, aku backgroundnya adalah seorang, tadi udah dibilang, influencer. Jadi memang kita tuh di seni ya, bergeraknya ya selama ini gitu. Gitu sih background saya. Wow, kasih aplaus dong teman-teman. Nih, Banyak-banyak. Ini minta Karena nagih. itu kita rekrut, Nil. ya. Karena saya sama Yanita itu satu profesi. Yanita itu Oh. influenza nih. Ya, Influenza, ya. Pantes. Aduh. Suka bahaya nih, dikira COVID nanti. Nih, teman-teman di Legacy nih jangan main-main nih teman-teman nih, luar biasa nih, ada influencer juga loh di Legacy teman-teman, sama ada fotografer keren nih, lihat nih. Ya, nanti Sam, boleh. coba rambutnya diurai dulu lah Sam lah. Jangan. Jangan. Belum mandi. Keren loh teman-teman. Oh iya bener makanya. Oke. Oke. Jadi kalau kita bisa wrapping ya, di sini Koriko dengan background-nya, Koriko dan Ciadri adalah mantan pengusaha ya, dengan penuh keseruannya. Pengusaha yang penuh dengan keseruannya. Kemudian Kakak Samdian dan Cianita, ini adalah fotografer dan influencer. Itu ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ruangan ini. Ya. Nah inilah background-nya dari Koriko dan Ciadri, Kak Sam dan dan Cianita ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, ingin tanya pertama kalinya nih untuk Koriko ya pertanyaannya. Untuk Koriko, kenal dengan Samdian dan Yanita itu dari mana? Ini benar serius loh nanyanya ya, bukan ini serius nanyanya. Pertamanya kenalnya dari mana gitu loh ya. Terus kenapa kok tertarik untuk merekrut suami istri ini Koriko, Ciadri? Kenapa bisa tertarik? Mangga. Saya juga jarang bercanda ya sebenarnya teman-teman. Tadi karena diperkenalkan sama Andre, jadi saya terpaksa harus ikut skenario-nya, harus receh-recehan. Padahal saya mah bervalue banget orangnya. Pertama kenal sih pasti dari mentor kita ya, Kak Sam. Walaupun teman-teman kadang-kadang kebingungan, kenapa ya? Apakah benar mereka papa dan anak? Karena yang satu berambut, satu tidak. Tapi ada kesamaannya teman-teman, yaitu kacamatanya sama-sama bulat-bulat. Jadi mereka benar-benar papa dan anak. Saya saksinya. Benar-benar. Terus pertama kali kenal Samdian, belum kenal sih ya. Karena Kak Sam waktu itu ngobrol, terus Kak Sam bilang katanya anak gua lagi di approach sama salah satu perusahaan asuransi ya, tetangga kita. Ininya gue kasih inisialnya aja Allianz ya. Nah lagi di approach, terus kayaknya anak gue mulai ada ketertarikan tuh. Biar ada pembanding, boleh nggak lu ceritain juga legacy kayak apa, terus bisnis di insurance kayak apa. Akhirnya gue bilang mau dong ya. Kenapa? Karena gue lihat satu ya bapaknya bervalue begini ya. Ini pasti anaknya juga sama kerennya. Yang kedua, kalau yang gua harapin ya dulu ya, wah ini kalau bapaknya banyak temenan begini, ini pasti closingnya gede-gede nih. Nah nanti gue ceritain ya, bahwa harapan itu palsu teman-teman. Tapi ya gue mau bilang bahwa ya siapa yang nggak mau gitu.
Akhirnya dengan berbekal gue backupnya bapaknya nih, gue telepon dong, telepon nggak diangkat-angkat. Udah gitu WA nggak dibalas-balas. WA pertamanya dibalas, ya kok, siapa ya? Ah gitu, pendek-pendek banget. Pokoknya Kira mau goda-goda kali Koriko. ya disangkanya dia gue mau godain dia. Padahal kan gue mau godain istrinya ya. Nah, Kurang. Jadi gitu. Tapi basically-nya tiba-tiba entah dari mana ya, dia tiba-tiba jawab WA gue udah seneng loh. Dia jawab WA gue dan dia bilang gini, saya nggak tahu papa saya ngomong apa sama Koriko, tapi saya tidak tertarik pakai pakai bot gede-gede, tidak tertarik. Oh Ya, gitu. sekian lama gue coba WA ajak Zoom, tapi tahu-tahu nggak dibalas-balas, tahu-tahu dia balas begitu. Gue bilang, wah ini benar-benar man of value nih. Tapi bener teman-teman, gue baca dari satu buku John C. Maxwell, Developing the Leaders Around You. Ini juga bagus buat teman-teman para leaders di sini maupun para partners yang sebenarnya Anda adalah leaders buat baca buku ini. Dia bilang kunci bahwa Anda akan dikelilingi pemimpin adalah sebisa mungkin menemukan orang yang terbaik. Gitu ya. Orang terbaik tuh menurut gue ada 2 faktor. Faktor pertama adalah karakternya pemimpin. Faktor kedua adalah skill-nya pemimpin, gitu. Nah, dan membina mereka menjadi pemimpin hebat sesuai dengan potensi mereka. Artinya gue bilang gini, bahwa pasti ada hal bagus dalam diri Samdian, ya. Dengan kata-kata dia tidak tertarik dan lain sebagainya itu bungkus menurut gue. Tapi yang gue bilang ini pasti ada hal bagus, cuman gue belum kenal. Nah, gimana gue bisa memahami dia kalau gue belum kenal? Bagaimana gue bisa membina mereka sesuai dengan potensi mereka kalau gue tidak memahami mereka? Jadi ini pasti yang ya nggak perlu dibikin ambil hati gitu ya kalau orang kayak begini ya, karena gue belum kenal, itu wajar banget gitu. Karena gue belum kenal. Mungkin karena cara pendekatan gue kurang pas, kurang baik, dan lain sebagainya. Lalu it's okay, gue kasih dia waktu, dan akhirnya ya Tuhan berkata lain ya teman-teman. Akhirnya ada momentum lagi di mana Kasam mau bikin insurance. Terus gue bilang, kalau Kasam mau bikin insurance, kenapa nggak minta Samdian aja jadi agentnya? Karena Samdian waktu itu kan katanya ada ketertarikan untuk lihat industri insurance. Bagaimana kalau saya ceritain sama Samdian, apa benefitnya kalau polisnya Kasam dipegang sama Samdian? Gitu. Akhirnya ya singkat cerita, kita berhasil ngobrol sama Samdian dan kita ceritain, ini loh benefitnya. Ada beberapa benefit ketika anak pegang polis papahnya. Yang pertama, udah pasti anaknya ngerti. Karena gue punya nasabah dulu ya, waktu kondisi nasabah gue lagi di atas pesawat dan turbulence, nasabah gue sampai ke darat gitu ya, sampai ke Indonesia, dia kontak gue minta ajak ketemuan dan dia bilang, Riko, saya baru sadar ketika kami berdua suami istri turbulence, saya tuh nggak ngasih tahu anak-anak saya, mereka tuh belum tahu apa aja yang kita punya. Nah, gue pikir ya kalau Samdian jadi partner, jadi agentnya untuk papahnya, pasti dia akan lebih paham. Dia lebih ngerti apa yang bagus buat papahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan komisinya juga bisa balik buat Samdian, karena kita di sini nggak boleh untuk rebating kan. Teman-teman pasti paham ya bahwa ada kode etik yang kita perlu jaga. Tapi kalau kita jadiin Samdian partner atau agent, setidaknya komisinya kita kembali gitu ya sama anaknya gitu, walaupun Kasam sama sekali nggak peduli dengan komisinya dan lain sebagainya ya, karena dia kalau gue bilang man of honor 2, karena man of honor udah ditulis sama Pak William ya, pendiri Astra. Nah ini man of honor 2 lah yang gue kenal ya. Nah yang ketiga gue bilang mungkin ini adalah jembatan buat saya bisa kenal Samdian. Karena sebelumnya saya juga nggak tahu gimana cara kenal Samdian. Tapi mungkin ini adalah jembatan. Kalau gue kenal Samdian, gue mungkin bisa berdampak sama Samdian. Entah berdampaknya di sisi apa, gue nggak tahu. Tapi ya coba aja. Ya, even dia mau bikin dulu,
kalau gue pikir gini, even dia mau bikin di Allianz dan dia mau jadi agent di Allianz, nggak apa-apa juga. Yang penting kenal sama Samdian. Nah, itu basicnya sih pertamanya, Neil, Ibra. Waktu pas akhirnya gue mengenal Samdian. Berarti emang ya kadang wajar tapi kita sering keblinger ya Kak Ibra ya. Harus kenal dulu dong ya. Kita mau rekrut orang, ngedeketin orang, kenal loh. Mengenal, benar-benar tahu secara dalam, nggak cuman kayak kayaknya gue butuh buat bisnis, ya udah rekrut aja. Nggak gitu juga dong ya. Kenal, tulus, benar-benar dari hati, dan juga kirain hubungannya lancar-lancar saja dari awal karena udah ada backing dari papa, tapi ternyata ini juga ya Koriko ya, mengalami penolakan juga ya, ada proses juga loh ternyata ya. Wow, seru juga loh, baru tahu loh. Tidak tertarik. Emang aku apa gitu? Luar biasa. Aduh, seru pastinya ya. Tapi bagi saya pribadi pas lagi dengar kabar bahwa anaknya Kasam jadi agennya Koriko, saya langsung longo dulu, wah bisa ya. Tapi Nah, Kak Ibra, pengen tahu juga dong dikit waktu itu dari sisi Sam gimana dong? Maksudnya betul banget tuh. Gimana nih dari Kak Samnya nih? Kok mau gitu loh sama Koriko yang kayak begini? Lu jangan manggilnya Kak Sam dong. Sama juga kan? Mana? Jadi yang lain. Sam juga Kak Mungkin Ibra. kepanjangan. Boleh, yuk. Kenapa mau sama Koriko sama Ci Adri? Kasihan kah atau gimana kah? Bener ya waktu itu dikira ini siapa nih, gatel banget nih lelaki nih WA gitu ya kayaknya. Kasihan karena dia cover boy ya teman-teman. Saya ceritain dulu sebelum saya tertarik dengan insurance, boleh ya? Boleh banget. Ya, saya dulu itu kan anti asuransi sampai ya BPJS tuh nggak punya teman-teman. Jadi nggak suka agentnya, juga nggak suka asuransinya gitu ya. Saya mikirnya musibah nggak bakal datang ke saya lah gitu kan. Saya kan punya Tuhan ya. Tuhan pasti jaga ya kan. Tuhan pasti tolong. Ya memang benar, Tuhan beneran tolong teman-teman. Saya izinin saya share screen ya teman-teman ya. Boleh banget. Boleh banget. Udah keluar? Udah screen-nya mah. Screen-nya udah ya? Oke. Nah, tahun 2019 dokter bilang anak saya harus jalanin operasi. Ya, kita harus bayar bill rumah sakit itu puluhan juta. Uang yang mestinya jadi modal kerja saya pikir itu bakal hilang buat biaya rumah sakit gitu ya. Untungnya sebulan sebelumnya, ternyata anak saya tuh dibukain polis asuransi kesehatan sama orang tua saya, teman-teman. Nah, tanpa persetujuan saya juga ya, karena mereka tahu saya nggak suka asuransi gitu ya. Jadi mereka bayarin polis kesehatan buat anak saya. Mereka ngotot gitu ya, anak saya tuh harus punya. Singkat cerita di rumah sakit, karena saya nggak tahu asuransi kerjanya kayak gimana ya, karena memang nggak suka, jadi nggak cari tahu juga. Ada satu orang suster masuk bilang gini, Bapak, Ibu, mau pesan makanan apa? Kita berdua nih saling lirik-lirikan teman-teman ya. Terus saya bilang, maaf suster, bayarnya langsung di sini atau di kasir? Saya tanya gitu ya. Suster itu jawab sambil senyum-senyum dong. Bapak Ibu jatah makanan konsumsi yang ditanggung asuransi Bapak dan Ibu sebesar 600.000 per hari. Dihabisin ya. Dia bilang begitu. Terus dengan saya dengar kayak gitu, saya jadi oh manfaat asuransi itu begini gitu ya. Bukan cuman seluruh biaya rumah sakit ya, tapi sampai biaya makan kita sebagai pendampingnya ditanggung loh gitu ya. Lewat kejadian itu aku jadi ngerasa apa teman-teman? Ngerasa diselamatkan gitu ya. Uang modal kami yang kami bisa puterin diselamatkan hari itu. Aku dan istri cuma bisa ngucapin satu kalimat. We are grateful. Ya grateful lah. Kenapa?
kalau di waktu itu kebayang kalau nggak ada insurance yang dibayarkan orang tua saya nggak bisa tenang ngelayanin anak saya, benar nggak? Mungkin nggak ada foto-foto ini, teman-teman. Mungkin saya nggak bisa moto-moto gitu ya. Karena apa? Iya. Tentang ya. Mikirin apa? Kiranya. Mikirin. Iya, betul. Nanti mesti gimana kerjaan gitu kan, karena uang yang hilang, jumlah uang yang hilang gitu ya. Saya akan nyesel bahwa sebagai ayah, saya menyepelekan yang namanya sebuah ban serep di dalam sebuah mobil yang lagi jalan, teman-teman. Waktu itu saya jadi ngalamin yang namanya ketenangan dalam menghadapi musibah itu berharga loh, teman-teman. Wow. Nah, setelah itu saya sadar sama satu hal. Kadang-kadang pertolongan Tuhan datang dari cara-cara yang tadinya kita nggak suka. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, ada 2 respon biasanya yang terjadi sama orang yang terbebas dari musibah. Yang pertama, orang ngerasa dia selamat. Ya. Yang kedua, orang ngerasa dia diselamatkan. Nah, lewat kejadian ini, saya jadi orang yang kedua, teman-teman. Dan ketika sadar saya orang yang kedua, saya mikir apa yang bisa saya lakukan ya untuk berterima kasih. Jawabannya cuma satu, teman-teman. Pergi selamatkan orang lain. Wow. Nah, ini satu alasan saya mau terjun ke asuransi. Dan alasan yang kedua, kenapa saya alasan kedua, kenapa saya mau ada di komunitas Legacy, akhirnya saya milih Legacy. Tadi udah diceritain ya bahwa ada yang approach saya gitu ya. Nah, saya lihat kalau lewat bisnis dan komunitas Legacy banyak merubah person to person. Banyak cerita teman-teman di sini yang mengalami perubahan. Dan saya punya satu teman sejak satu SMP sampai SMA. Kita pernah sekelas. Satu waktu saya naik kelas, dia enggak, teman-teman. Ya. Dulu kita satu komsel. Dia sering nginep di rumah saya. Sampai udah kerja pun kita masih sering ketemu, nongkrong bareng. Artinya kita deket banget ya, teman-teman ya. Kalau makan bareng, tapi dia suka nggak ada duit, teman-teman. Karena suka juga nggak ada pekerjaan gitu ya, teman-teman. Dapat kerja, nggak lama keluar gitu ya. Macam-macam ceritanya dia ya. Satu hari aku juga pernah kasih pekerjaan buat dia, yaitu asisten fotografi ya kan. Nah, tapi mungkin pekerjaan asisten foto cukup berat, jadi shock kali dia ya. Jadi kurang begitu oke lah. Nah, tapi satu hal yang saya rindu buat teman saya ini, dia boleh mengalami terobosan, perubahan. Orang mungkin teman-teman saya yang lain gitu ya, banyak yang bilang ke saya, pikirin aja hidup lu, dia mah nggak bakal berubah. Lu ngapain mikirin dia? Gitu ya. Nanti lu yang jadi keikut-ikutan kayak dia bilang, mereka pada bilang gitu ya. Tapi dengar teman-teman, ketika lu mengasihi seseorang tanpa syarat, nggak ada alasan buat lu stop berdampak buat orang itu. Akhirnya ketika saya join di sini, nggak lama, saya langsung ajak teman saya ini ya. Begitu join di sini, saya ngajak teman saya ini untuk join di sini. Ya, saya ceritain problem hidupnya ke Koriko waktu itu. Nah, Koriko boleh nggak sebutin apa yang Koriko lakuin nih ke orang yang saya rekrut pertama kali, yang saya rindu dia boleh ngalamin perubahan lewat kendaraan ini. Boleh nggak ceritain dikit, sebutin dikit? Suruh ulang kata Philip. Sebelumnya itu diulang dulu tadi, Sam. Yes. Gimana statement lo tadi tentang namanya Felix ya teman-teman ya. Jadi yang diceritain Samdian, temannya Samdian itu namanya Felix. Gimana statement lo tadi tentang Felix tuh? Iya, kalau kita mengasihi seseorang tanpa syarat, nggak ada alasan buat kita stop berdampak buat orang itu. Nah, ini kayaknya perlu tepuk tangan dulu teman-teman ya. Luar biasa. Siapa sih teman-teman? Statement Dasar yang leadernya ya, hebat sekali loh leadernya ini ya. Luar biasa loh. tadi gue bilang ya bahwa leader itu ditemukan. Ya, leader itu ditemukan atau orang terbaik itu ditemukan. Ada 2 hal yang ada di dalam orang itu tuh. Kalau kita menemukan orang ini pasti jadi leader. Pertama adalah karakternya memang leader. Yang kedua adalah skill di bisnis kita itu dia leader, punya kemampuannya gitu ya.
Nah, waktu saya menemukan Samdian, saya menemukan yang pertama, karakternya memang leader. Hatinya ini belum ada di legacy, belum, tapi hatinya memang begini sejak pertama kali ditemuin. Nah, ini yang membuat gua jadi paham, oh, dia nggak tertarik ketika gue ngomong duitnya lumayan oke. Lu jadi agent, income-nya segini, segini, segini. Gua kasih lihat income-nya gua. Tidak tertarik. Otomatis. Terus gue bilang, ada perbaikan ini, perbaikan itu. Ada komunitas ini, komunitas itu di legacy yang membuat kita bertumbuh secara pribadi. Tidak tertarik. Dan setelah saya paham, Samdian, oh, hatinya buat orang lain. Jadi, saya mau kasih lihat bahwa saya pun sama. Karena dia kasih kenal yang namanya Felix ini, dan gue lihat, memang hari itu, namanya orang berubah ya teman-teman ya, bisa aja yang hari itu kapasitas leadernya belum ada, satu hari ketika saya ketemu lagi, dia udah punya kapasitas leader. Bisa aja. Nah, tapi hari itu, yang namanya Felix, memang kehidupannya nggak gampang. Bangun nggak pernah kurang dari jam 11, ya Sam ya? Nggak pernah kurang dari jam 11 siang. Tidurnya jam 3, jam 4 pagi. Pertama. Kedua, ya dia nggak bisa kerja sama orang. Dan nggak bisa kerja sendiri. Karena kapasitas memanage waktunya juga berantakan. Bener-bener mau-maunya dia. Terus gue kasih challenge. Ketika gue kasihan sama orang ini ya, gue bilang ini orang betulnya hatinya baik. Dan yang kedua, gue ditegur juga, bukan ditegur lah, gue merasa diberkati juga dengan statementnya Samdian. Samdian ini memberkati orang ini tanpa syarat. Dia nggak ngerekrut untuk mendapatkan API-nya gitu ya, enggak teman-teman. Jadi gue bilang hebat ya Samdian ya. Belum belajar banyak tentang arti leadership di legacy, tapi dia udah bisa ngasih contoh gitu sama gue. Akhirnya gue bilang sama Felix ini, Lik, lu kalau setiap pagi, setiap jam 9 pagi, jam 8 pagi, gua telepon, dan lu ngangkat telepon gua, ya, di ring ketiga maksimal. 3 kali ring, 3 kali nut, lu angkat, maka gua akan kirim breakfast. Karena kebetulan dia juga secara financially memang lagi bener-bener nggak gampang. Jadi dia ada concern bahwa kadang-kadang makan diirit-irit dan lain sebagainya. Gue bilang, pokoknya gue punya budget 50.000 setiap hari, asal lu angkat telepon gue. Setelah itu lu tidur lagi nggak apa-apa. Pokoknya jam 8 pagi lu angkat telepon gue kirimin sarapan. Selama 30 hari ya. Gue bilang, challenge-nya 30 hari. Dan tahu nggak teman-teman? Orang yang curhat, bahwa gue sering kali skip sarapan kok, gue sengaja bangun siang karena gue nggak ada uang dan lain sebagainya. Berapa kali dia angkat telepon gue jam 8 pagi. Dalam 30 hari, gue nggak pernah enggak, tanya Adri, gue nggak pernah enggak telepon dia setiap jam 8. Gue kasih alarm, jam 8 telepon Felix, jam 8 telepon Felix. Tapi cuman 1 kali, teman-teman, dia angkat telepon gue. Ah, oh ya. Cuman 1 kali. 1 kali. Dia angkat telepon gue dan gue kirimin mie ayam. 50.000. Jadi gue bilang, iya ya, nggak apa-apa. Kita tetap lakuin bagiannya kita. Tapi kalau orang belum siap, ya memang nggak usah dipaksa juga gitu. Tapi kita tetap lakuin aja bagiannya kita. Tapi yang bersyukurnya ya teman-teman, Samdian lihat itu, padahal gue cuman belajar sama Felix aja nih, pengen belajar mengasihi. Karena kan gue pengen belajar kayak Samdian, kalau gue mengasihi orang, kenapa lu nggak bertahan dengan orang itu? Ya udahlah, ya gue coba belajar aja, belajar aja. Tapi ternyata apa yang gue lakukan, Samdian perhatiin. Nah, menurut gue ya, itu mah gift aja dari Tuhan gitu. Karena Samdian waktu itu tidak mau bergerak teman-teman karena dia ngerasa dia datang ke legacy hanya untuk ajak Felix masuk ke legacy supaya Felix punya komunitas dan berubah. Itu doang. Jadi dianya nggak bergerak sama sekali, nggak ada keinginan untuk jadi AAD, untuk punya bisnis di Prudential, nggak ada. Tapi bersyukur ketika gue menabur terus punya kesabaran, ya gue nggak tahu apa yang Samdian lihat. Boleh nggak ceritain?
Ya, di situ sih saya lihat sosok pemimpin yang nggak pandang bulu, teman-teman. Ya, Koriko itu nggak kenal siapa Felix. Koriko itu juga Emang nggak berbulu, San? bener, nggak inilah ya, nggak lihat Felix ini potensinya apa gitu ya, tapi benar-benar saya lihat sosok pemimpin yang nggak pandang bulu. Ya, thanks to this person yang berubah bukan teman saya, tapi saya ya teman-teman ya. Wow. Sebelum ada di sini dan kenal dengan Koriko dan Ciadri, kita juga udah lama berdua nih berdiskusi, pengen punya sepasang mentor yang benar. Saya orang yang nggak mudah dipimpin, ya. Tapi saya ketika saya lihat sepasang leader ini bayar harganya luar biasa, mereka pelayanan tulus, nggak cuma di mulut, kata-kata dan actionnya berbanding lurus gitu ya teman-teman. Suatu hari saya nanya sama papa saya, Wah, Koriko dari dulu udah begini atau gimana gitu dulu ya? Boleh nggak ceritain masa lalu Koriko? Dari lahir ini, Pak. Bahaya ya. Papa saya bilang, wah Koriko dulu nggak begini gitu ya. Diceritain lah dikit-dikit gitu ya. Lalu saya nggak percaya teman-teman. Saya nanya lagi ke Koriko, kok ini saya ngetes Koriko ya, bener nggak dia ngomong gitu ya. Koriko boleh nggak ceritain dulu Koriko kayak gimana? Ketika dia ceritain masa lalunya, kaget saya teman-teman. Yang saya kaget adalah apa? Perubahan-perubahan yang boleh terjadi di hidup leader saya ini. Banyak banget. Ya. Kalau mereka berdua ngalamin perubahan yang besar gitu ya, masa mereka dan kami berdua nggak bisa membawa perubahan? Wow. Itu alasan saya memutuskan saya ada di bisnis ini dan submit mau jalan bareng Koriko dan Ciadri ya. Yang pertama tadi pay it forward, yang kedua other people can change. Wow. Gitu kok. Nah, itu Luar benar yang biasa. kata Kak Sam ya, teman-teman ya, yang kata Kak Sam. Kak Sam yang bapaknya ini ya. Kak Sam itu itu benar teman-teman bahwa ya people can change. That's why karena itu juga gue ngelihat ada temennya Samdian yang sampai hari ini belum bareng sama kita, belum di Legacy belum. Tapi gue juga berubah karena gue ada di lingkungan Legacy dan ada Andre Yoke. Jadi gue bilang, people change, people itu bisa berubah. Nah, kalau Andre Yoke aja mau bersabar sama kita gitu ya, dengan semua kalau dibilang kebebalan, kekejaman, kalau gua ngelawan gitu ya, tipu daya, tricky. Nah itu mereka aja bisa bersabar. Jadi gue bilang gue mau bersabar aja sama Felix ini. Nggak taunya malah Samdiannya ya yang tadinya gue pikir gue mau membantu Felix karena ya udahlah Samdian udah punya bisnisnya sendiri, dia udah memilih, bukan dia enggak gue ceritain, dia juga udah gue ceritain, tapi ternyata justru Samdiannya yang mengalami perubahan gitu Neil. Ibra. Wow. Gua speechless Kak Ibra. Luar biasa. Belajar ya teman-teman ya. Iya. Luar biasa. Tapi benar-benar apa ya? By the way, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya. Koriko tuh kan di Bandung dan Samdian di Jakarta kan ya. Betul kan? Ya, teman-teman. Jadi ini LDR loh. Jadi Koriko itu Felix di Jakarta. Jakarta. Felix di Jakarta. Kirim berarti dari Jakarta ya. Itu juga sebenarnya lumayan ya. Maksudnya kalau mau buat excuse juga ya gue di Bandung terus dia di Jakarta, cuman ya prospek, mungkin kalau dibilang prospek lihat Felix itu kayak gimana ya bisa ini loh, maksudnya benar-benar ya tulus, benar-benar tulus ya teman-teman ya, di Jakarta, dari Bandung ke Jakarta benar-benar ini ya, wow luar biasa, belajar banyak dari Koriko dan juga Samdian. Nah terus itu akhirnya dua hal tadi yang membuat Sam mau akhirnya memilih Legacy ya dibanding yang lain ya. Nah, terus akhirnya tapi kan dari background fotografer, istri influencer, dunia seni, terus akhirnya memutuskan karena karena lihat value, lihat hal dari hati yang luar biasa, apakah segala sesuatu berjalan dengan semestinya.
dari background yang beda banget, memutuskan oke. Nah, gimana tuh ceritanya kayak awal-awal? Iya. Mau aja kan ya baru mau nih. Nah, Terus? betul. Butuh habit baru sih, karena ini kolam yang baru buat kita ya. Jadi buat saya pribadi, insurance itu kan nggak ada artnya, nggak ada visualnya gitu ya. Jadi ini benar-benar di luar comfort zone saya lah gitu ya. Jadi untuk jadi kayak Koriko, teman-teman di sini kalau mau jadi Koriko itu kan berseni banget, Sam. Lu tuh gimana? Nggak ada art. Bener. Goma Bener. sampai akhirnya juga berseni, Goma. Tuh. Iya. Bercanda. Sorry, lanjutin, Sam. Ya, lanjut ya. Teman-teman kalau di sini mau jadi great leader, kita harus sadar satu hal kan. Sebelum jadi great leader, kita harus jadi great follower gitu ya. Nah, dari situ saya mutusin dong untuk setia ngikutin setiap acara Zoom Legacy gitu. Kejar leader, pokoknya lakuin apa yang leader lakuin gitu ya. Nah, sampai pernah satu waktu nih teman-teman ya, saya ngarepin Koriko itu nggak datang Zoom. Kenapa? Saya jadi bisa istirahat, lakuin hal yang lain gitu ya. Istirahat, nyantai-nyantai gitu ya. Tapi ketika saya ngecek Zoom gitu ya, ada dong itu selalu orang ini ya. Nggak pernah bolos ini. Saya bingung. Aduh, gue mau bolos. Itu si Adri, Sam. Itu si Adri. Nggak pakai wig. Nah, jadi apa? Saya jadi tahu bahwa kalau teman-teman mau teman kalian tertanam di komunitas Legacy ini, jangan sampai ketika teman kalian datang, kalian nggak datang. Gitu ya. Nah, saya praktekin itu juga teman-teman. Ya, saya mulai setia datang Zoom Legacy. Lalu bikin skrip ya, bikin list nama ya. Itu enggak banget teman-teman, karena dulu saya di pekerjaan sebelumnya nggak pernah tuh ngelis nama ya, siapa klien saya, nggak ada. Ya, saya tulis nama mereka di USB gitu, itu after deal, after closing. Gitu ya. Terus nyoba beli buku yang dibaca para leader, yang kagak ada visualnya, tulisan semua, buat saya painful teman-teman. Ya, saya cuma baca 5 halaman sehari. Ya. Terus saya juga nggak biasa approach orang duluan, karena dulu saya biasanya didatengin klien yang approach saya. Belum lagi dulu foto di like. Sekarang saya harus nge-like foto orang. Sapa orang duluan. Saya harus bangun hubungan, memahami apa yang jadi mimpi sama kerinduan partner juga gitu ya. Belajar sabar ketika WA tuh kagak dibales teman-teman. Ya. Janjian sama orang, ya pulang cuman senyum untuk terus bersyukur. Ya, saya percaya semua leader di sini pernah ngalamin itu semua. Saya mulai beli board gitu ya, dan catat apa yang saya harus lakuin. Ya, bikin plan gitu ya. Buat saya itu juga painful karena saya orangnya nge-flow dan nge-fly. Lalu buat saya mencatat itu malesin teman-teman ya. Tapi apa yang diucapin sama leader-leader di Legacy, saya catat. Ya, bahkan suka saya langsung praktekin ya. Praktekin kemana? Saya praktekin ke istri saya. Istri saya jadi saksi kalau saya suka ngomongin, ucapin. Ya, skrip-skrip yang dibagiin saya juga coba ucapin. Saya tanya ke Yanita, udah bagus belum? Kayak gini ngomongnya gitu ya. Udah bagus belum? Udah lancar belum? Gitu ya. Masih gagap nggak nih? Masih berasa nggak? Kebaca nggak deg-degannya gitu ya. Nyobain skrip dan cerita ke orang, bingung teman-teman. Ketika orang itu ada objection, teman-teman tahu lah kalau misalnya kita ngomong itu, orang itu sometimes nolak dengan objectionnya dia gitu ya. Saya screenshot tuh semua percakapan WA saya ya, kirim ke Koriko langsung. Kok ini balasnya gimana kok? Kok ini balasnya gimana kok? Ya, saya nggak malu teman-teman. Kalau emang saya nggak bisa ya saya kasih tahu aja saya nggak bisa. Ya, jangan malu bertanya teman-teman ya, karena sesat di jalan nanti. Ya, untuk Koriko ini cara handlingnya gimana nih? Maafkan ya Koriko ya, mungkin HP Koriko waktu itu penuh nih dengan screenshotan saya ya. Mungkin ganti HP 7 kali mungkin ya, mungkin. Enggak juga ya teman-teman. Nah, selama setahun kemarin saya juga nggak pakai green screen teman-teman. Waktu saya jadi partner ya. Buat saya naruh green screen di kamar tuh bikin mata sakit ya, mata painful. Nggak ada seninya nih kamar jadinya berantakan ya. Tapi hari ini saya berhasil punya habit baru. Ya. Ini background green screen. Ini di kamar. Nah,
Semua yang saya lakuin ini teman-teman, kecil teman-teman. Dibanding Koriko dan Ciadri. Yang mereka lakuin ketika mereka punya utang nggak kebayar teman-teman. Tapi ada quotes begini. If you cannot do great things, do small things in a great way. Itu yang saya lakuin. Gitu. Kang Ibra, Ko Daniel. Wow, keren banget. Itu proses yang luar biasa. Kayaknya kita dari detailnya aja tahu ya apa yang dilakuin benar-benar baru, tapi mau lakuin ya. Tapi lu lakuin itu dengan sukarela, Sam. Maksudnya apa ya? Gampang gitu. Lu ngomong banyak hal tadi, benar-benar itu tuh luar biasa. Tapi hatinya waktu itu gimana? Oke, ngejalanin karena belum tahu. Apa yang waktu itu buat lu ini sih mau ngelakuin semua itu? Sam? Ya sesimpel ini sih, kalau saya udah bilang saya mau pay it forward, tapi saya nggak lakuin, ya man of the words lah. Wow. Iya betul. Karena keputusan yang udah lu pilih ya. Jadi buat Koriko, tadi Koriko tuh udah bayar harga di depan ya Koriko ya. Waktu sama Sam sendiri gimana Koriko? Berbeda sekali sama Felix yang pertama Koriko kan bayar harganya, menaburnya pertama lewat Felix. Nah, akhirnya malah luar biasa ada Sam. Dengan Sam sendiri gimana Koriko? Ya, kalau sama Samdian, saya bayar harganya di belakang, Neil. Karena waktu itu kita makan bareng dan setelah beres makan baru kita bayar. Oh iya, Jadi tetap ya. harga di depan. Ya. Kalau tentang Samdian, gue bilang gitu. Tadi kan gue bilang ketemu Samdian itu ketemu orang yang siap secara karakter. Memang udah leader secara karakter waktu ditemukan. Buktinya apa? Buktinya hatinya dia buat orang lain, bukan buat dia. Dia nggak tertarik ada di Legacy, tapi dia lihat ini Legacy itu bagus nih. Terus yang kedua dia lihat bisnis asuransi ini lumayan nih, ada duitnya nih. Jadi dia tariknya Felix untuk masuk, untuk bantu dia. Karena dia berharap bisnis ini bisa membantu temennya, bukan bantu dia. Nah, dari situ gue paham bahwa iya ya, hatinya dia udah hati leader. Tapi skill-nya dia di bisnis ini ya memang masih nol. Skill-nya ya. Karena perlu ada kombinasi antara hati dan skill. Nah, untuk membangun skill-nya, ya kita semua sama, nggak gampang. Membangun skill Samdian juga nggak gampang. Membangun skill Samdian yang punya habit untuk ngelis, yang tadi dia udah cerita ya, untuk punya disiplin waktu, sedangkan orang seni kan maunya dia ya. Nah, itu nggak gampang. Tapi sekali lagi, pembelajaran dari Samdian yang udah dibilang di depan, yaitu kalau lu memang mengasihi dia, apa alasan lu untuk meninggalkan dia, untuk berhenti berdampak buat dia gitu. Ya. Nah, menurut gua itu menancap si pondasi yang dia cerita tadi itu menancap di gua. Gua bilang, ya Samdian ini orang bagus, dia perlu tinggal membiasakan aja. Tapi modal yang kuat adalah tentang obedience. Nah, buat para partner baru di sini ya, kalian udah ada datang M3, artinya kalian ready loh untuk jadi leader. Ya, sebetulnya kalian udah punya keinginannya, makanya datang M3 ya kan. Tapi seringkali saya tidak menemukan obedience. Nah, saya menemukan obedience ini sama Samdian. Samdian itu juga nggak gampang bangun pagi, teman-teman. Tapi semenjak dia ngomong, Koriko, saya mau rutin. Dia cuma mau ngomong hal itu doang. Saya mau rutin M3 sama training. Dia datangnya pagi-pagi. Walaupun gua tahu belum mandi dan masih berantakan gitu ya. Kadang-kadang zaman dulu lu ingat nggak kalau Samdian masih suka pakai kaos bolong, kaos kutang kadang-kadang gitu ya. Tapi sampai bawah. Tapi karena PD-nya dia mah on cam terus lo gituan juga. Bagus. Karena dia benar-benar man of words yang tadi dia bilang. Ketika dia bilang saya mau rutin untuk belajar, saya mau datang Zoom. Bener dia datang Zoom. Bangunnya pagi-pagi, bener bangunnya pagi-pagi. Itu hal yang gak gampang.
ya menurut gua untuk Samdian. Tapi obedience adalah basic. Kalau orang mau mencapai hal yang lebih baik dalam hidupnya dia, obedience sama mentor itu adalah basic menurut gua. Ya. Gitu sih Nil. Jadi kalau bicara tentang Samdiannya itu, mungkin Terus. ada satu momentum di mana Adri akhirnya bisa komunikasi sama Yanita. Nah, menurut gua ini juga momentum cukup penting di hidupnya Samdian. Nanti Adri yang cerita lah. Nah, kalian kan dari tadi udah dengerinnya Samdian Riko, nggak mau dengerin Yanita gitu? Ini udah cantik Oh. begini, Mau kita banget. ya kan? Yan, boleh nggak ceritain Yan? Kan awalnya Samdian masih sendiri nih, nggak, maksudnya di Legacy kan dia sendiri, Yanita cuman ikut denger doang gitu. Tapi akhirnya Yanita sekarang ada bareng-bareng sama Samdian, support Samdian gitu. Nah Yan, Samdian kan berarti udah hampir 2 tahun ya ada di Legacy. Boleh nggak ceritain apa perubahan-perubahan Samdian yang Yanita rasain nih? Oke. Nah, benar kata Ci Adri, itu kan kita kan Zoom-nya tuh biasa di kamar. Terus aku tuh biasa tuh di kasur nih, jadi belakang kita ini udah kasur nih. Jadi aku tempat kerja di kasur, aku ngedit gitu kalau habis foto segala macam. Terus kalau ada Samdian ada Zoom, waktu itu yang hari Rabu apa namanya? Elite Legacy, Elite LEC ya? LEC. LEC, iya. Nah itu aku juga jadi mau nggak mau tuh ngedengerin. Terus aku juga mikir, seriusan nih, ini komunitas asuransi kok lain ya, bahasnya value-value yang gak berhubungan sama sekali. Itu pertama dari situ. Terus semenjak dari situ, Samdian tuh selalu mempraktekkan itu seperti yang dia bilang gitu loh. Bukan mempraktekkan soal skill ya, ini kan beda lagi. Cuman maksudnya kayak value-value-nya itu dia tuh berubah. Memang kan dari dulu dia tuh orangnya temperamen banget. Nah waktu itu sempat ada yang bahas ya soal Ciyoke ya kalau nggak salah ya. Topiknya soal marah-marah. Oh ya. Ya kalau nggak salah. Mesin gun. Nah itu tuh dia praktekin tuh langsung ke kita, ke keluarga. Bahkan anak aku yang pertama, yang namanya Karamel, itu dia bilang, sekarang kok papa nggak suka marah-marah ya, sejak ketemu Koriko. Wow. Gitu. Wah, ikutan lucu soalnya. Nah lalu, kalau aku yang merasakan sendiri, seperti yang tadi Samdian juga udah mention, bahwa dia orang yang nge-flow dan nge-fly, itu memang benar banget. Jadi, Samdian ini bukan orang yang tujuannya jauh gitu. Aku sendiri sampai gak tahu dia ini mau kemana gitu. Nah, semenjak ada di Legacy ini, aku jadi merasa Samdian ini punya tujuan yang jelas. Yaitu yang tadi pertama adalah tujuannya untuk ngebantu orang lain. Dan aku ngerasa bahwa ketika hidup kita mempunyai tujuan, itu rasanya hidup tuh asik gitu loh. Bangun pagi ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita capai, seperti itu. Lalu sebagai perempuan juga aku ngerasa bahwa aku ingin ada sesuatu yang secure gitu dalam segi finansial. Kalau misalnya teman-teman tahu kan, kalau misalnya di pekerjaan kita sebagai freelancer, sebagai orang seni, itu pekerjaannya itu sangat tergantung sama kondisi kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sakit atau apa, mungkin gak ada penghasilan saat itu. Gitu. Jadi aku pengen juga punya suatu bisnis yang memang kita suatu hari tuh bisa punya waktu gitu loh untuk keluarga, terus mungkin untuk berdua juga. Nah, waktu itu aku sempat mikirin sebuah bisnis dan puji Tuhannya ternyata inilah jawabannya. Gitu. Wow. Ini lumayan sopan nih hari ini nih, pria-pria Legacy pada nggak Pak? Ya, pada mungkin sopan-sopan. aku tambahin dikit, dia juga mungkin dia ngerasa lebih secure juga ya, aku ada di komunitas yang aman gitu ya. Kalau dulu saya fotografer gitu ya, kalian tahu lah gimana ya. Motoin Nggak tahu sih Sam, coba ceritain gimana Sam. Ya kalau pulang wedding itu kita suka di after party gitu-gitu ya, mereka itu ya begitulah, saya nggak usah cerita terlalu panjang. Tapi ya kita itu kan udah lama jalanin bisnis berdua ya, saya foto dia model gitu ya, jadi kita cukup terlatih dan harmoninya tuh cukup oke ya ketika maju berdua. Ya banyak rintangan sama benturan yang kita udah lewatin gitu ya. Nggak kaget ya kalau memang harus
jalanin apa-apa itu memang berdua gitu. Memang pengennya ke kapal ini juga di Prudential ini pengennya berdua Dua. gitu ya. Ya. Pengennya berdua, tapi yang jadi pertanyaan kan buat Yanita gitu. Awal-awal, apakah dia mau jalanin bisnis Prudential ini? Itu kan pertanyaan. Nah, ketika saya putusin dan semangat ada di sini gitu ya, dia itu orang yang sangat suportif, saya tahu banget gitu. Tapi sayangnya nggak semudah itu Ferguson. Nah, Ferguson. Ya. Ya, inget banget waktu itu dia di meja makan dia bilang begini dengan pelan ya, dia rasa nggak enak mau ngomong ini, tapi dia bilang gini, sayang, gimana caranya aku mencintai bisnis yang kamu jalanin? Wow. Sedangkan aku itu nggak suka. Nah, waktu itu aku jawab gini, ya tenang aja, aku nggak minta kamu mencintai bisnisnya. Yang aku minta kamu terus ada di sebelah aku, mencintai aku, karena ketika kamu mencintai aku, akan ada saatnya kamu pasti mencintai apa yang aku lakukan. Aduh, ya so sweet begini. Kastel mana Kastel? Ya, Jadi pengen ketemu Kastel langsung ya. itu sih Aduh, hari-hari kita jalanin seperti biasa ya. Saya nge-zoom, dia aduh mau seru banget ya. saya praktek, dia mau nggak mau dia ngelihat saya praktek di depan kaca gitu ya, mau nggak mau dia ngelihat. Nggak lama ya kita ke rumah nasabah, dia ikut bantuin isi proof Wow. ya. Wow. Ya, lama-lama kita berdua jadi kompak gitu ya. Kalau hari ini nge-zoom berarti dia ada di sebelah saya hari ini, ya artinya benar ya, dia mencintai saya. Oh, iya dong. Pasti. Luar biasa. Kasih aplaus dong teman-teman. Luar biasa nih, seru banget loh. Jadi bener ya, kalau cinta itu bakal bisa menjawab semua permasalahan ya. Jadi yang penting mencintai dulu, bisa nanti mah gimana caranya. Ci Adri, waktu itu gimana Ci Adri? Support. Koreksi Nil. Cinta kalau nggak ada duit repot juga sih Nil kayaknya. Oh iya. Kan kalau karena cinta cari duit, gimana tuh Ci Adri teh? Aduh. Enggak. Apa Nil? Waktu itu tuh saya kira Ci Adri, tapi benar-benar ini ya, hubungin Yanita, sama juga lakuin. Waktu itu gimana Ci Adri? Coba ceritain dikit Ci Adri. Pertama Support ketemu yang dikasih akhirnya. Kalau nggak salah ingat, bener nggak Yan? Pertama kali ketemu itu waktu nganterin tablet kayaknya Yan. Tablet S6 tuh hadiah kan, mereka dapat hadiah S6 itu pertama kali ketemu itu. Dan Samdian. Ya bener nggak sih? Ya kan selama ini cuma via Zoom. Bahkan sama Yanita kayaknya nggak pernah ketemu Via Zoom Zoom. Jadi itu pertama kali ngeliat, oh ini yang namanya Yanita. Aku pikir dia tinggi ya kan. Dari foto-foto kan tinggi-tinggi. Pas lihat, oh ternyata. Jago motonya berarti. Itu fotografer bagus banget, harus kita bawa terus. Kalau kita pergi, Samdian mesti ikut. Nah terus dari situ sering ngobrolnya kayaknya gara-gara itu Samdian ajakin ketemu orang, udah gitu perlu ngisi-ngisi proof force, akhirnya banyak ngobrol sama Yanita. Terus banyak ngobrol lagi waktu kita beberapa kali ke Jakarta juga gitu. Akhirnya kita menyadari bahwa potensi Yanita itu besar ya. Nah terus kita ngobrol, terakhir juga ngobrol ketemu sama Ko Jeffrey gitu ya. Ko Jeffrey juga sampaikan hal yang bagus bahwa Yanita ini sebenarnya dibalik raksasa, dibalik semua. Misalnya teman-teman kalau lihat secara looknya ya, rambut kriwil-kriwil gitu ya, kayaknya kan kelemar-kelemar gitu, gimana sih? Maksudnya ciwi-ciwi gitu. Ternyata dong, dia tuh punya, kalau dia punya goals, dia punya mimpi, dia itu ngototnya parah. Wow. Dari cerita-ceritanya, tapi nggak akan diceritain di sini kayaknya ya. Tapi dari hasil Ko Jeffrey juga dia bilang, Yanita itu punya PR asal kalau kalian bisa bantu dia temuin mimpinya, nah nggak ada yang bisa stop Yanita. Wow. Gitu. Tapi pengen denger juga lah, Yadri, nggak apa-apa, dari Sam dan juga dari Yanita nih, bener-bener akhirnya bisa bareng. Nah, gimana nih akhirnya dampaknya buat kalian jalanin bisnis ini bareng nih? Kan beda nih, beda level lagi nih. Boleh Sam dan Yanita? Ya, buat kita berdua sih banyak perubahan-perubahan ya. Contoh dari karakter kita juga banyak berubah gitu ya.
Tapi teman-teman, apa yang kita capai itu kita pernah mikir gini, sekuat apa sih kalau sesuatu itu dilakuin berdua gitu ya. Waktu itu teman-teman pasti pernah dengar pepatah yang bilang, if you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Semua pasti tahu ya. Tapi what exactly the power of synergy, teman-teman? Ya, waktu itu kok Andre udah pernah bagiin tentang hal ini. Boleh izinin ya saya untuk share, karena ini kerekam banget di kepala saya berulang kali, teman-teman. Izinin saya share screen ya, teman-teman ya. Yes. Udah muncul, teman-teman? Udah. Udah. Ada jenis kuda draft diteliti. Kuda draft itu kuda penarik ya, teman-teman ya. Satu kuda diteliti bisa menarik 8.000 pound. Ya. Kalau 2 kuda jadi berapa pound, teman-teman? Ada yang tahu? Harusnya mah tinggal dikali 2. Ya, secara logika 16.000 ya. Tapi ternyata dikali 3, teman-teman. Wow. Ya, bahkan diteliti lebih lagi, kalau 2 kuda itu di training dengan baik, mereka bisa menarik 32.000 lbs. Gak masuk logika memang. Karena kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Bener ya, teman-teman ya. Tapi saya cuma mau bilang, sesuatu yang gak masuk akal di dalam hidup kita akan terjadi ketika kita berdua bekerja sebagai tim. Bukan 1 tambah 1 lagi, melainkan 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Di Legacy udah banyak yang ngebuktiin, tinggal lihat aja mereka gimana sekarang ya, bahkan gak usah di Legacy. Di luar sana apapun yang teman-teman jalanin, sesuatu bareng-bareng dengan pasangan kalian ya, satu misi, satu visi, punya belief yang kuat bareng-bareng. Saya terlalu percaya kalau kalian akan capai hal-hal jauh di depan sana yang belum pernah kalian capai sebelumnya. Sesuatu yang gak masuk logika akan terjadi di hidup kalian. Gitu kok. Wow. Luar biasa banget nih. Ini lihat power perubahannya. Bener-bener ini dari yang katanya art banget, ini bisa sampai jelasin, nulis, susun kayak gini, luar biasa loh ini loh. Nil, lu belum tahu, lu Samdian nggak bisa Excel. Dia nggak tahu Excel itu kayak apa. Nggak tahu ini cara ketiknya gimana. Aduh, dia bagus Luar banget. biasa. Tapi makanya ini, gimana Kak Riko? Ya, Neil, gue cuma mau bilang bahwa ketika kita nih ya memutuskan untuk memimpin Samdian dan Yanita, itu juga berlaku sama ketika Samdian memutuskan mau memimpin Yanita atau Riko mau memimpin Adri. Sama. Menurut Johnsy ya, gue ngerasa benar juga ada 4 tahap nih yang perlu kita alami, perlu kita amati, dan perlu kita lakukan. Tahap pertama adalah menerima apa adanya. Istri kita itu punya plus, punya minusnya. Terima apa adanya. Partner kita, partner baru kita, Samdian ini punya plus, punya minusnya. Terima apa adanya. Kalau Kasam suka bilang, lahirkan dalam hatinya kita. Sama kayak anak kita, kan begitu lahir, ya terima apa adanya. Yang kedua, tahap kedua adalah percaya bahwa mereka punya potensinya mereka. Mereka punya kehebatannya. Percaya bahwa mereka tuh mampu melakukan yang terbaik versinya mereka. Yang perlu kita lakukan adalah versinya dia tuh apa gitu. Kehebatannya dia itu di mana. Nah, itu digali tuh. Yang ketiga, menurut gua kita perlu lakukan adalah menghargai setiap prosesnya. Karena seringkali kita prosesnya itu ya bukan ngelihat prosesnya dia, tapi harapannya kita. Kalau belum keluar API-nya, lama-lama kesel.
kalau ngomong doang nih orang nggak berubah-berubah, lama-lama kitanya berubah kasih sama dia gitu. Jadi udahlah betein dia malah gitu. Dia mah ngomong doang lah. Tapi kita tidak menghargai prosesnya dia karena setiap orang punya proses. Nah, yang keempat adalah ingat bahwa kita itu pemimpin dia. Pemimpin itu seperti Kak Samiton bilang, memahami, artinya kita yang take action pertama, kita tidak menuntut tapi kita memberi, seperti yang udah diceritain juga sama Ko Paul dan Cisonya di leadership mindset-nya. Sebagai parenting leadership, itu benar-benar kita itu memberi, bukan mengambil, nggak menuntut dari mereka gitu. Nah, hal-hal itu kalau kita sadar kita pemimpin, menurut gua ya, akan mempermudah jalan untuk kita membantu benar-benar proses orang yang kita rekrut itu menjadi karakter terbaiknya dia, menjadi potensi terbaiknya dia gitu. Gitu sih, Nel. Wow, luar biasa ya. Ingat ya, kita mah orang punya plus dan minusnya. Jadi wajar semua, kita pun juga punya plus dan minusnya. Baterai aja kalau nggak ada plus, nggak ada minus, nggak bisa nyetrum, teman-teman. Jadi wajar kasih hati yang luas buat orang lain, buat partner-partner, wajar. Nah, nyambung sama apa yang mau ditanyain sama Kak Ibra nih, proses selanjutnya nih. Silahkan Kak Ibra. Oke, thank you Daniel. Wah, saya sendiri dari tadi nggak berhenti nyatet ya. Banyak belajar dari dua pasangan ini. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaannya ini khusus untuk Riko dan Ci Andri ya, sebagai leadernya. Nah, di balik kesuksesan Koriko dan Ci Andri nih melahirkan Abang Samdian dan Ci Yanita sebagai leadernya gitu ya. Tentu ada proses yang berharga. Nah, cerita dong apa hambatannya, kegagalannya, hal-hal apa yang berat gitu ya, yang berhasil dilewati sampai terjadinya kesuksesan ini buat Abang Sam ya. Enggak, Koriko? Oke, thank you Kang Ibra. Jadi kalau ditanya tantangan, ya setiap orang punya tantangan ya, dalam prosesnya punya tantangan. Tantangan yang kami alami pertama, yang paling berat adalah tantangan dengan harapan. Jadi harapannya gue dulu sebelum paham ya bahwa kita perlu meninjau proses dari sisi rekan kita, dari sisi Samdian Yanita. Kita punya harapan-harapan. Yang harapan gue bilang, anak Kasam nih, ini pasti closingannya bisa gede-gede nih. Siapa teman-teman Kasam tuh kan banyak kan, nah gitu-gitu ya. Nah itu gue mau bilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah ternyata nggak seperti itu juga, nggak segampang itu juga. Karena ya seperti kita tahu ya, Kasam itu bukan tipe orang yang karena ini anak gua maka dia pakai powernya dia gitu, enggak juga. Dia membiarkan anaknya berkembang gitu ya. Jadi harapan-harapan itu tuh pupus di tengah jalan. Tapi yang kita dapat adalah justru Samdian berkembang menjadi seorang Samdian, bukan menjadi anak seorang Kak Samiton gitu, bukan. Tapi dia berkembang menjadi seorang Samdian. Nah itu yang gue bilang, bagus ya. Untung nggak digampangin gitu. Semua hal-halnya nggak digampangin. Terus yang gue lihat lagi adalah tantangan berikutnya ketika oh iya benar, oh ini ada Kasamnya itu ya, mana boleh membantu anak Raja Wali terbang katanya gitu ya, nggak boleh nanti digendong terbangnya. Nah hal berikutnya adalah tantangannya begitu Samdian kan nggak punya teman banyak ya teman-teman. Jadi Samdian itu sekolahnya nggak selesai, terus Yanita juga sama, mereka juga cenderung punya profesi yang dulunya benar-benar single fighter, jadi temennya nggak banyak. Dan teman-teman dia yang banyaknya adalah orang-orang main gamers, teman-teman dia pemain-pemain game yang hidupnya juga kadang-kadang kacau, yang kayak tipe-tipe kayak Felix. Nah, untuk mau bantu orang, bantu siapa ya? Nah, itu juga pertama-pertamanya kita bingung. Tapi sekali lagi, gue bersyukur punya rekan, punya partner, punya obedience-nya tinggi. Jadi ketika kita sama-sama bingung, kita brainstorm, kita ngobrol, kita temuin akhirnya gali punya gali punya gali, ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini. Dan kita lakuin, ketemu temennya Samdian, udah diajak Zoom,
gue udah ada di dalam Zoom-nya. Gue pura-pura ngaku sebagai laptop gitu ya. Jadi kita Zoom bertiga, tapi gue dimatiin gambarnya laptop gitu ya. Nah, setiap ada pertanyaan dari temennya, gue jawabin. Karena Sambian belum punya skill-nya kan. Gue jawabin. Jadi, Oh, udah bagus juga benar-benar ya. jawabannya Samdian itu jawaban gua. Artinya kan udah menjawab sebagaimana seorang partner yang udah 11 tahun di industri asuransi gitu. Terus si temennya Samdian ini bilang, oke deh, coba bikinin gua FPI berapa gitu ya, Procinta UP se-M. Coba kalau se-M berapa, 2,5 M berapa. Wah, Adri udah bikinin. Kasih ke Samdian. Samdian udah kasihin. Tapi ternyata hilang dong orangnya, nggak balas-balas lagi, nggak apa gitu ya. Dia bilang gini, istri saya nggak suka asuransi, dia bilang. Sebegitunya aja, semudah itunya gitu. Padahal teman-teman Samdian nggak banyak, dan orang-orang yang kita incar itu yang akhirnya emang nggak ambil juga. Pernah ada teman Sorry kok. biasanya, Ini sebelum deketin orang yang ini nih, teman-teman ya, saya beli 2 light stand-nya dia, teman-teman ya, untuk mencairkan suasana ya, karena dia memang jual light stand. Saya beli 2 light stand dia, lalu kita proses lah seperti kayak tadi yang Koriko cerita. Lalu begitu dia udah ngilang, saya ngelihat di rumah, ini 2 light stand mau dikemanain? Udah keluar modal lagi. Gitu, teman. Lanjut kok. iya. Banyak hal yang kita pikir, oh ini nih ya, ini temennya mamanya Samdian, temen deket. Kebetulan gue juga kenal gitu ya. Yuk kita temenin, kita sama-sama ke BSD ya, siapa? Iya, betul. BSD. Rombongannya udah kayak rombongan sirkus. Gue sama Andri, Samdian, Yanita, terus mamanya Samdian, ini udah kayak rombongan sirkus. Datang ke sana, mejanya banyak gitu ya. Karena temennya Mama Samdian ini juga bawa asisten-asisten dokternya. Beliau punya klinik. Udah ngobrol panjang, udah kayaknya tertarik, udah oke, mau, udah kebayang nih FPI gede nih. Satu pun nggak ada. Ada satu Procinta 100.000. 200.000. Procinta 200.000. Hanya itu doang dari semua orang itu nggak bikin. Tapi kita bersyukurnya punya Samdian, Yanita yang nggak nyerah. Dari situ mereka cari lagi siapa. Akhirnya mah orang yang tadinya mau karena Samdian ini orang ini udah punya polis di Samdian, terus orang ini mau tutup polisnya. Ya, mau tutup polisnya. Jadi Malah dari mau tutup. kita melipir ke rumah orang ini mau tutup polis, kita cerita malam-malam, terus orang ini bilang saya mau tidur katanya gitu ya. Coba saya ceritain, saya nggak Mau usah tidur mau tutup polis. Jadi abis dari ketemu dokter itu gitu ya, dokter yang luar biasa ya itu, dia salah satu intel juga teman-teman. Jadi terus nggak ada yang closing, cuman satu susternya yang closing tadi 200.000 ya. Abis itu ya kita memutuskan untuk lanjut ya ke rumah nasabah gitu ya. Terus macet ya, itu udah malam, macet. Lalu udah macet, terus abis itu nasabahnya WA dong ya. Iya. Saya ngantuk. Aduh, udah macet, ngantuk ya kan. Saya udah bawa Sama barang. saya juga gitu. udah ngajak Koriko ya. Ada mama saya juga di sebelah. Aduh, nih nasabah ngantuk ya Tuhan gitu ya. Udah baca kayak gitu lemes teman-teman. Ya. Iya. Tapi apa? Kita putusin untuk tetap terusin perjalanan. Teman-teman tahu nggak? Saya salah jalan lagi, teman-teman. Ya, udah ngantuk pakai salah jalan, pakai macet. Aduh, ya kan? Dalam hati, ini kunci saya bisa capai AD nih, teman-teman. Kalau hari ini kagak closing ya udah dah, tandanya memang Tuhan nggak berkenan. Saya tenang, serahin sama yang di atas, yang penting kita lakuin bagian kita. Singkat cerita, nyampe nih teman-teman ya. Ngobrol sampai jam 11 malam kalau nggak salah ya Koriko ya. Apa jam mau jam 12 itu ya. Itu kagak enak sama nasabahnya. Teman-teman, closing teman-teman. Ya. Wow. Koriko jadi pulang nyampe Bandung jam 1 subuh ya ampun. Maafkan. Ya, kita WA-an. Kita berempat nih bersyukur sama-sama. Bersyukur bukan karena closing teman-teman. Tapi karena kita udah diajar untuk setia. Wow.
Iya, jadi nggak ada di dalam rencananya kita karena orang ini udah bikin polis sama Samdian Yanita cukup banyak. Jadi nggak ada dalam rencananya kita mau prospekin orang ini lagi. Tapi ternyata waktu kita kumpul ketemu ngobrol-ngobrol itu ya teman-teman, dia itu mau tutup polis, salah satu polis yang cukup besar yang punya dia mau ditutup gitu. Karena dia mau bikin di Bank S hanya karena dia suka satu kota di Swiss, dia teringat-ingat namanya Zurich. Dan kebetulan Bank S ini nawarin Masa Zurich. sih? Yang benar Bener, gua juga tadi gitu ya orang kaya tuh, aduh. ya memang orangnya sangat kaya, tapi dia semudah itu mau tutup polis. Saya mau tutup aja lah. Aduh, kita bilang gila ya, kita mau ngejar API ke BSD, nggak dapet, ketemu dia malah mau tutup polis. Kalau dia tutup polis waktu itu sekitar 50 jutaan API, 60 juta API, teman-teman. Tapi bersyukur dia masih mau diajak ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dia malah bikin Pro Cinta, teman-teman. 2 polis bikin Pro Cinta. Karena dia bilang nanti kalau saya meninggal, yang satu polis ini buat cucu pertama, yang satu polis ini buat cucu kedua. Mau bikin polis, dan itu yang membuat Samdian jadi AAD. Yang tadinya udah mau kehilangan 60 juta, akhirnya dapat berapa ya, Sam? 50. Dapat tambahan 50 ya. Wow. Gila itu Gitu. tadinya yang seakan-akan kayak petaka Koriko ya. Kalau dijalanin tetap lu tadi Kak Samdian bilang setia, malah jadi berkat luar biasa ya Koriko ya. Saya mau cerita satu lagi nih. Waktu itu saya boleh ya cerita bentar ya? Boleh banget dong, boleh banget. Waktu itu saya lagi sakit tuh. Lagi sakit diare, Mam ya. Ya. Nah, sampai demam tinggi gitu ya, tiba-tiba hari ketiga WA saya bunyi tuh. Ternyata itu WA dari si Om yang saya udah bulan lalu tuh kontak-kontak dia gitu ya. Terus dia bilang gini, Sam, ke kantor jam 1 siang, bisa nggak? Saya dalam hati gini, aduh ini saya lagi sakit gini ya. Saya pikir-pikir, aduh gas dah, bisa Om, saya ketik ya kan. Sebelum pergi, saya ke WC, ngarep-ngarep, jadi lebih oke badannya gitu ya, ngarep-ngarep oke gitu ya. Dan di WC nggak kenapa-napa teman-teman, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Lihat kaca, aduh masih pucat ini muka ya. Saya balik lagi ke kamar, nggak lama saya putusin lagi, ke WC lagi dah. Ya, nggak terjadi apa-apa lagi teman-teman. Saya ngomong sendiri begini, kalau emang Tuhan udah kasih momennya dan saya berangkat, kenapa saya ragu? Tandanya saya nggak percaya dong. Ya, lalu sampai di kantor, singkat cerita, Om itu udah punya UP 15M, teman-teman. Udah punya asuransi kesehatan lengkap untuk keluarganya ya. Saya ditantang begini, kamu mau nawarin apa lagi, Sam? Om udah punya semuanya. Even hari ini sakit kritis, anak Om sama Om bisa hidup dari cuman bunga deposito. Nggak perlu PCB 88. Saya pikir Tuhan sediain momennya bakal closing. Ya. Masih ada banyak yang lain, teman-teman. Tapi dari beberapa kejadian tadi, apa yang kira-kira saya pelajari? Tuhan cuma mau lihat saya setia atau enggak? Semangat Coca-Cola atau bukan? Ada satu nasabah saya yang ngetes saya karena saya agen baru gitu ya. Waktu closing dia bilang begini, Om lama ngobrol dulu sama kamu karena memang mau ngetes kamu, Sam. Kamu semangat tai ayam atau bukan? Karena banyak agen ngilang. Dia bilang begitu. Di akhir dia bilang, semangat ya, Sam. Ya, Om naruh kepercayaan nih sama kamu, dia bilang gitu. Banyak yang bilang bahwa bisnis ini bisnis adu rajin, bisnis follow up. Hari ini saya berani bilang kalau bisnis ini bisnis kesetiaan. Tanpa kesetiaan, nggak ada hari esok, teman-teman. Karena di bisnis ini, untuk hilang, gampang. Gitu. Wow. Gitu. Kalau ditanya tantangan, Neil, ya tantangannya ternyata banyak. Tapi sekali lagi, ada poin-poin yang Samdian udah utarakan dan itu benar-benar basic menurut gua, yaitu tentang obedience, tentang kesetiaan, follow the leader. Itu mah udah nggak ada obatnya menurut gua mah. Kalau partner pengen jadi besar, ya mereka perlu jadi great follower sebelum jadi great leader. Itu udah nggak ada obatnya nih. Gitu. Wow. Luar biasa.
kayaknya simpel, tapi itu yang benar-benar core-nya, tapi itu benar-benar berharga banget, Kak Ibra. Masih di mute Kang Ibra. Masih di mute, Kak Ibra. Oke, luar biasa ya dapat pengalaman dari Abang Sam dengan Korikonya. Luar biasa. Nah, sekarang ke Daniel ya untuk pertanyaan berikutnya. Daniel, mangga Daniel. Silahkan Kak Ibra dong. Tadi mau langsung. Ya udah, kalau gitu saya aja nanya ke Daniel lah. Siap, Jangan, Daniel. nggak usah. Apa sepi? Kok sepi ini? Mau saya yang nanya nih? Kak Ibra. Loh, langsung aja Kak Ayo, Ibra. Om Daniel, pertanyaan selanjutnya. Nomor 5, Om Daniel. Terima Kak kasih. Ibra. Om Daniel gimana sih? Oh iya, ganjil genap katanya tadi. Oh masuknya genap. Ya. Oke, paham. Langsung pertanyaan Oke. nomor 5, Om Daniel. Tadi kan di-chat Ya. gitu. Iya, kan tadi katanya ganjil Kak Ibra gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nah, tentunya tadi kita udah dengar bener-bener banyak ya kualitas courage, pastinya diawali sama Declare juga, dari Koriko, dari Sam dan juga Yanita dan juga Ci Adri. Nah, udah dilewati, kita tahu sekarang prosesnya udah berjalan, udah banyak apa ya, lahir perubahan-perubahan, lahir kualitas-kualitas baru, sampai akhirnya kita tahu kan sudah berhasil jadi AAD sekarang. Nah, buat Koriko, Ci Adri, buat leader-leader di Legacy yang lagi membangun, yang lagi ngelakuin courage-nya, yang lagi ngelakuin declare-nya, apa nih yang mau dibagiin belajar lewat proses yang tadi udah dilalui, dan juga buat diri Sam dan juga Yanita, apa yang mau dibagiin nih lewat perjalanan kalian, apa yang mau dibagiin courage-nya buat teman-teman yang lagi ngejar AAD juga di tengah tahun ini. Dari Koriko dulu deh, boleh. Oke, kalau dari gua ya, gua itu belajar untuk, tadi Samdian udah bilang, man of words. Gue belajar dari Andre, gue belajar dari Victor gitu ya. Mereka itu kenapa jadi besar? Karena mereka melakukan apa yang mereka katakan. Man of words. Dan ternyata bukan cuman orang-orang yang hari ini udah jadi leader-leader besar di Legacy, tapi calon leader besar di tim gua pun, Samdian, adalah man of words menurut gua. Ketika dia tahu bahwa iya ya, saya benar-benar udah lihat ini bisnis bagus, dan saya percaya lewat bisnis ini Tuhan akan pakai Samdian untuk menjadi berkat, karena itu yang dia mau dari awal, untuk berdampak pada banyak orang. Apa yang Samdian lakuin ini nggak gampang. Samdian kemarin baru aja jual kameranya. Gua juga rada, ketika Samdian cerita ini di waktu kita sama Ko William, kita ada kumpulan untuk bedah buku lah ya gitu ya, mastermind sama Ko William. Terus Samdian cerita bahwa dia baru aja jual kamera, bukan karena butuh duit, karena uang dari Prudensial juga nggak dia pakai-pakai teman-teman ya. Jadi dia tahu bahwa dengan cara menjual kameranya, dia sudah mendeklar, dia sudah memproklamirkan bahwa ini adalah bisnis yang dia akan pegang untuk memberkati banyak orang. Lewat bisnis ini Tuhan akan pakai dia. Nah, menurut gua itu banyak orang ngomong tapi nggak lakuin, ya. Tapi langkah iman yang Samdian lakuin itu dia lakuin dulu, baru dia cerita sama orang bahwa dia sudah melakukan, bukan dia mau melakukan tapi nggak dilakukan-lakukan. Nah, itu hal yang menurut gue belajar banyak dari Samdian juga sih tentang declare. Boleh dari Sam sekarang dan juga Yanita. Ya, sebelumnya kan kita punya impian untuk kita berdua punya impian ya buat berdampak buat banyak orang gitu ya. Orang bisa dapetin apa yang kita dapetin dari sisi finansial, komunitas, keluarga yang utuh gitu ya, juga kapasitas diri. Kita juga pengen punya rumah sendiri, teman-teman ya. Terus kita juga pengen ya bisa balas budi buat orang tua, bisa bahagiain keluarga ya, kakak adik kita ya. Apa yang kita bisa kerjain bisa diwariskan ke generasi berikut. Anak saya nanti ya, bareng anak Koriko, bisa bareng dengan anak-anak leader di sini ya, atau partner-partner di sini ya, semua rasanya itu cuma bisa dicapai lewat saya ada di sini.
Kalau saya mundur rasanya Tuhan nggak ciptain saya untuk saya menggampangkan segala sesuatu. Rintangan kan pasti ada, justru serunya di situ. Bahkan harus ada susahnya teman-teman, supaya kita ngalamin yang namanya next level. Kalau pernah dengar orang doa kayak gini teman-teman, Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami jadi manusia yang sabar. Ya. Besoknya berkat nggak datang, nggak closing, ngechat kagak dibales, ya. Janjian ketemuan orang, orangnya kagak datang. Janjian Zoom, akhirnya bengong sendiri di Zoom. Terus ngeluh, terus nyerah, lalu mau mundur gitu teman-teman. Sadar nggak Tuhan lagi ngasih yang tadi orang itu lagi doain. Ya, so kesulitan yang kita hadapin ini memang harus terjadi. Tuhan mau kita diproses supaya kita bisa experience God, experience yang maha kuasa. Ketika 8 bulan di bisnis Pro, saya masih setengah-setengah teman-teman. Ya, masih kerjaan di pekerjaan sebelumnya. Bahkan saya sempat masih ragu gitu ya, apa bisnis ini benar-benar good? Bisnis ini bisa nggak ya waktu saya diambil ke bisnis ini dan saya secure gitu. Jadi saya bisa kasih waktu dan effort saya full 100% di bisnis ini. Saya ragu teman-teman. Ya. Bulan lalu saya jual kamera saya, udah terpikir dari awal tahun gitu ya. Tapi belum bulat-bulat ngelakuinnya teman-teman. Ya. Akhirnya saya deklarasikan nih karena 3 alasan ini. Pertama, saya percaya bahwa Tuhan titipin saya kendaraan ini untuk saya maksimalkan, bukan untuk saya parkirin di garasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman nonton pasukan perang gitu ya, pergi perang, dia masih ingat yang dia sayangin di rumah gitu ya, dia akan berjalan dengan penuh ketakutan dan keraguan, teman-teman. So, no turning back. Tadi Kak Krisna udah chat, no turning back. Yes, goodbye comfort zone. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau hari ini ada partner-partner yang dititipin Tuhan, artinya saya punya tanggung jawab untuk beri segalanya, teman-teman. Nggak adil buat para partner kalau Koriko pernah kasih 100 buat hidup saya. Rasanya nggak adil banget kalau saya hanya kasih 50 buat mereka. Yang apalagi katanya saya mau pay it forward. Dengan saya jual kamera dan mutusin untuk full time, saya kan jadi bisa kasih angka 100. Jangan ngarepin partner kita kasih 100 kalau kitanya cuma rela kasih 50, teman-teman. Gitu sih dari aku. Wow. Teman-teman, belajar banyak hari ini. Boleh kasih apresiasi yang terbaik buat Koriko Ciadri dan juga Sam Yanita, teman-teman. Wow, keren banget. Keren banget. Thank you, Sam. Kasih apresiasi yang gokil, teman-teman. Koriko Ciadri, Yanita, Sam. Wow. Ini Sinil nggak mungkin banget ya kalau dibilangin Samdi dulu ngomong nggak begitu lancar, kayaknya nggak mungkin banget ini mah ya. Makanya suka ini nih, mungkin nggak percaya nih Pak Andre. Ini orator begini ya, statementnya dalam, suaranya berat gitu ya, nggak adil. Kalau leader gue ngasih 100 dan kalau saya ngasih cuma 50. Widih, waduh, waduh. Wow. Thank you ya buat Samdi, buat Yanita, terima kasih. Punya kalian di Legacy itu jawaban doa buat kita. Oke, buat kalian boleh melahirkan pemimpin-pemimpin, khususnya mungkin buat Samdi dan Yanita di Jakarta Chapter, Legacy Chapter Jakarta, dan juga buat di Kalimantan, ada banyak timnya sekarang, mereka ada di Kalimantan, ada di bukan hanya Bandung dan Jakarta. So, awesome banget gitu ya. Statementnya tadi yang saya catat dan berharga, tadi Riko udah ingetin bagus, waktu lu mengasihi orang tanpa syarat, maka nggak ada alasan untuk kita berhenti berdampak buat orang lain. Ini sih sampai kekekalan kayaknya ya, masa kerjanya sampai kekekalan nggak habis ini kayaknya ya. Impact-nya itu nggak akan cuma setahun 2 tahun nih kalau orang punya mindset kayak begini nih. Thank you banget Riko sebagai leader ngasih contoh juga. Waktu ada calon orang yang mau kita ajakin ke bisnis ini dan dia dari awal udah ngasih sebuah ultimatum ya, hey, gue nggak tahu apa yang bokap gue omongin, tapi saya tidak mau, gue tidak tertarik gitu ya. Tapi Riko
kayaknya nggak punya hati atau nggak take it personally gimana nih Nil? Kok bisa udah dibegituin aja masih jalan terus? Ya, tapi saya tahu bahwa ketika Riko lakuin itu buat Samdi dan buat Yanita, ada banyak untold story orang-orang yang lain yang sebenarnya Riko dan Adri juga lakuin ke orang lain. Ya. Kebetulan hari ini kita dengerin dari sebuah ceritanya Samdi dan Yanita. Tapi kok gue feelingnya itu jadi habitnya mereka sebenarnya tuh. Untuk mereka sama orang mengasihi boleh membangun mereka. Dan kalau ditolak itu hal yang sebenarnya kita nggak pernah ditolak juga sih. Kita nggak pernah, waktu kita menabur dengan bagus, menabur dengan baik, sebenarnya kita pasti menuai. Kalau kita enggak menjadi lelah. Oke, so izinkan Andre terakhir mau ingetin, tadi gue keingetan banget. Ada sebuah statement, ada sebuah buku bagus banget ya, bukunya ditulis tahun 1800-an kalau nggak salah. Bukunya judulnya gini, As a Person Think. Sepertinya ini buku diambil dari sebuah statement, seperti seseorang berpikir dalam hatinya. So is he, begitulah ia. Seperti seseorang berpikir dalam hatinya, ya itulah hidup dia. Kalau hari-hari ini kita berpikir, apakah ini artinya kita pergi ke tengah jalan dan berpikir, gue mau jadi miliuner ya, gue mau punya rumah 8, gue berpikir terus, lalu tiba-tiba alam semesta akan memberikan sama kita? Kayaknya enggak. Karena ketika hati itu ada, pikiran itu ada di dalam hati. Artinya benar-benar yang gue percayai, artinya benar-benar saya percaya dan saya lakukan. Seseorang ketika berpikir bahwa dalam hatinya bahwa tahun ini adalah tahun terobosan buat keluarga kita. Kalau dari antara kita boleh berpikir dalam hatinya, punya belief, punya courage, declare bahwa tahun ini tahun gua bebas dari hutang. Tahun ini kredit card beres, contohnya ya. Kalau kita boleh berpikir dalam hati kita bahwa tahun ini Juni saya akan promosi. Tahun ini saya akan rekrut 10 orang. Oke, 50 hari ke depan di bulan ini sampai akhir Juni saya akan konsisten dapetin poin OCS misalnya setiap minggunya 25 poin. Maka itulah dia. Kalau itu yang kita percaya dalam hidup kita, maka itulah Anda. Pertanyaannya, apa yang Anda percaya dalam hidup Anda buat 50 hari ke depan, buat akhir tahun ini? Apa yang lu pikir dalam hatimu? Kalau apa yang kita pikir, apa yang kita planning, dan apa yang kita lakukan, mulai dari declare-nya kita percaya hal yang kuat, hal yang hebat, hal yang mulia, hal yang sedap didengar, hal yang kayaknya selama hidup gua, saya nggak pernah punya terobosan ini. Kayaknya saya pengen banget nih ya, bilang sama leadernya, gue pengen banget nih gue beresin di Mei ini saya beresin yang namanya Pro AAD ke Bali. Gue pengen banget ngejar Turki dan kita bener-bener 50 hari ini lakukan. Ya itulah Anda. Oke, thank you banget sekali lagi buat sebuah kisah kehidupan yang luar biasa. Oke, thank you Samdi, thank you Yanita, thank you Riko dan Adri, thank you Daniel, thank you Ibra. Juga terima kasih buat Kasam yang di tengah kepadatan schedule-nya masih datang buat melihat legacy dan melihat anaknya dan menantunya. Thank you banget semuanya.